segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listeners, senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Career selama 1 jam ke depan. Bagaimana aktivitas Anda di kantor pada pagi hari ini? Tentunya semangat ya. Sama juga dengan yang akan kita bahas di pagi hari ini, Smart Listeners akan menambah semangat dan juga inspirasi kita untuk menjadi profesional yang lebih baik. Dan kami undang Anda juga untuk mengikuti live streaming di YouTube Smart FM. Jadi Anda yang sedang mendengarkan kami di 10 kota jaringan Smart FM juga bisa ya menyaksikan live streaming di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Career Live Streaming, maka perbincangan kami akan hadir secara visual. Tentunya Anda bisa menyaksikan kita di YouTube kami. Dan tentunya Smart Career akan menghadirkan topik-topik yang selalu dinantikan oleh Smart Listeners. Dan topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana agar lebih pede? Ya, ternyata percaya diri ini menjadi sebuah bekal yang sangat penting dan sangat berguna ya untuk kita ke depannya dalam kita berkomunikasi, dalam kita menghadapi situasi, menghadapi rekan kantor, bahkan juga ketika harus tampil di depan muka umum, memberikan sambutan, pokoknya banyak sekali manfaatnya. Dan selama 1 jam ke depan, sekali lagi topik kita adalah meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana agar kita lebih percaya diri. Sudah ada Mbak Vivit, selamat pagi Mbak Vivit. Selamat pagi Mas William dan Smart FM listeners dimanapun berada, salam sehat jiwa raga. Ketemu lagi. Kalau kita berdua itu nggak perlu diajarin cara pede ya Mbak ya, bahkan udah pede ya Mbak ya. Udah pede ya. Bisa kok, semua orang bisa pede kok, yakin. Semua orang bisa pede kok. Awal-awal juga waktu saya jadi penyiar juga nggak terlalu percaya diri ya waktu tampil di panggung atau misalnya bawain acara. Tapi lama-lama karena terbiasa akhirnya ya udah mengalir begitu aja. Baik, dan kalau kita membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri bagaimana agar lebih pede. Nah, menu pada pagi hari ini apa aja Mbak Vivit? Menunya ya, oke. 1 jam memang nggak cukup nih Mas William, tapi ada beberapa poin penting yang akan kita bagi dengan beberapa sesi ya, bentuknya beberapa sesi. Jadi intinya begini menunya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepercayaan diri, ya kan? Lalu penting ini, pede ini penting gitu kan? Apa sih pentingnya self confident ini gitu kan? Lalu ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri itu apa? Ya kan? Lalu poin 4, kecakapan apa sih yang sebaiknya kita miliki untuk kita menumbuhkan ya, mengembangkan kecakapan kepercayaan diri ini. Nah, lalu manfaatnya apa gitu? Emang ada tuh manfaatnya orang yang pede gitu kan? Nah, apa sih manfaatnya seseorang memiliki kepercayaan diri? Nah, yang terakhir, bagaimana caranya atau kiat-kiat atau tips-tips bagaimana membangun kepercayaan diri, langkah apa untuk meningkatkan itu, Mas William, 6 poin untuk nanti kita bagi dalam beberapa sesi ya. Jadi poin-poin kepercayaan diri itu yang tadi saya sampaikan. Gitu. Ya, tadi sudah disampaikan ya poin-poinnya oleh Mbak Vivit. Maksudnya sebelum Anda terlambat, kami undang Anda untuk ikutan live streaming juga di YouTube Smart FM. Jadi nggak ketinggalan nih ilmu yang dibagikan oleh Mbak Vivit karena bermanfaat banget ya Smart Listeners ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana agar lebih pede? Oke Mbak Vivit. Ternyata memang kepercayaan diri ini menjadi bekal ya, dimanapun kita berada di dunia profesional, bahkan kadang-kadang di lingkungan rumah pun PD ini juga masih kepake loh ketika misalnya ada saudara menikah, disuruh lagi sambutan, memimpin doa, dan banyak lagi. Gimana nih Mbak Vivit, seberapa penting kita memiliki PD? Iya, oke. Sebelum kita, ini penting apa enggak ya gitu ya, kita paham dulu nih sebenarnya apa sih arti ya, definisi kepercayaan diri itu apa sih sebenarnya. Simpelnya begini loh, simpelnya adalah kita menerima dan kita paham bahwa kita mampu gitu ya, kita menerima keutuhan diri kita, lalu kita dapat menjalani apa yang kita rasa nyaman
Mhm. Ya, jadi sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Sehingga ketika kita melakukannya tuh kita nggak ragu-ragu. Nih, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kecemasan, dan kita bebas ya melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kita senantiasa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sebenarnya itu PD itu sebenarnya nggak ragu-ragu gitu. Ya, percaya. Nah, dia itu sebenarnya menerima, tidak ragu-ragu dan percaya atas kemampuan diri. Ya, bahwa memang jujur nih Mas William dan Smart FM listeners, awal-awal ketika saya menjadi trainer gitu ya, apalagi katakanlah audiensnya belum pernah saya berinteraksi dengan audiens seperti Ya. itu misalnya. Wah, itu benar-benar nggak pede gitu, maksudnya aduh iya enggak ya gitu, mau menyampaikan satu dua kata tuh kayak nggak keluar gitu, tiba-tiba Mhm. yang tiba-tiba langsung nge-freeze gitu ya. Terus dan itu sebenarnya wajar, normal karena panggung itu mendewasakan. Pertama ragu-ragu, oke. Yang kedua agak deg-degan. Yang ketiga udah itu lancar Mhm. gitu ya. Karena memang kita percaya. Oke, go gitu. Just do it. Benar-benar. Jadi kuncinya adalah itu. Nah, terus nyambung ke pertanyaan Mas William. Memang penting ya. Self confident itu penting ya. Ya. Apa sih kaitannya self confident dengan kesuksesan gitu ya? Kita yakin bahwa kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Kita yakin bahwa kita mampu menjalani apa yang atasan kita minta atau apa yang kolega percayakan. Itulah sebenarnya pentingnya gitu. Apa seberapa penting deh? Terus kaitannya PD dengan sukses tuh apa gitu? Karena kalau sejak dini atau kita belum udah nggak yakin, enggak aku kayaknya nggak bisa selesaikan, enggak kayaknya aku nggak mampu deh Mhm. menjawab tantangan dari atasan gitu. Nah, ketika kita sudah terus menerus gitu ya menyampaikan pada diri bahwa aku nggak bisa, aku nggak yakin, aku merasa ragu gitulah. Itu yang nanti akan tercipta gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin muncul di awal normal, tapi lalu kita harus counter. Ya, jadi penting bahwa self confident ini adalah salah satu kunci kesuksesan loh. Ya, karena tanpa kepercayaan diri ya kita nggak akan apa ya keluar dari comfort zone kita karena ya udah nyaman, udah tenang, udah enak gitu ya. Mhm. Nggak yakin untuk ke zona yang lain gitu karena yang lain lebih keren, yang lain lebih mampu gitu. Ya yang ada kita nggak apa ya nggak mencoba hal yang baru dan kita tidak menambah kecakapan kita gitu. Ingat loh, sebenarnya self confident ini adalah kecakapan, Mas. Ya soft skill juga gitu, kecakapan untuk kita meraih apa yang kita inginkan, kesuksesan itu salah satunya. Gitu. It's Mhm. a Jadi belief gitu. Confidence adalah kepercayaan. Ingat itu. ya, jadi self Hmm. confidence itu merupakan sebuah kecakapan dan bisa Ya, kita latih. Mbak ya, Vivit banyak yang ya. bertanya ya, Mm-mm. mungkin Mm-mm. Smarters juga ada yang memiliki anggapan, "Wah, Ya, saya sih kerjanya sebagai finance, saya sih kerjanya sebagai administrasi atau kerja di balik meja, ya. kayaknya nggak butuh deh yang namanya self confidence, ngobrol aja sama orang jarang gitu, apalagi harus ngomong di depan umum." Ini Ya. anggapan Mbak Vivit gimana? Tapi tahan dulu deh Mbak Vivit supaya Smarters penasaran ya. Oke. Setelah break ya. Ya, Anda jangan mana-mana, semua listeners. Tentunya kami undang Anda juga untuk berpartisipasi di YouTube Smart FM. Silakan ketik saja live streaming Smart FM. Tentunya perbincangan kita akan hadir bersama Anda. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas topik yang menarik tentang meningkatkan kepercayaan diri bagaimana agar lebih pede. Dan seperti yang Mbak Vivit sampaikan tadi ya bahwa
percaya diri ini merupakan suatu kecakapan yang bisa Anda miliki dan pilihan juga Anda mau memilikinya atau enggak. Ya sebaiknya dimiliki ya karena ini Ya, untuk meningkatkan karir dan manfaatnya banyak sekali. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan nih Mbak Vivit. ya, Kalau kerjanya di balik meja, terus ya menghitung, kira-kira ya, masih butuh nggak sih yang begitu-begitu Mbak? iya, iya, iya. Mhm. Oke, ada mereka yang bekerja behind the desk gitu ya, yang memang berinteraksi dengan mesin gitu kan, ngitung-ngitung misalnya juga, dan jarang memang intensitas mereka untuk berkomunikasi langsung dengan antar departemen gitu ya, maksudnya interpersonal communication-nya jauh lebih kurang lah dibandingkan orang yang misalnya bekerjanya ketemu orang banyak, misalnya public speaker atau trainer gitu kan, Marketing, atau AE. marketing, salesperson gitu kan yang Hmm. ketemu orang gitu. Nah, ingat bahwa ada namanya intrapersonal, ada namanya interpersonal. Ya, Intrapersonal communication, interpersonal communication. Bukan berarti mereka yang tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain, mereka tidak butuh, salah. Mereka butuh juga gitu ya. Karena ketika kita menjalani tugas dan tanggung jawab dari ya. tadi itu dari atasan, dari pasangan gitu ya, dari anak-anak, dari keluarga gitu. Itu kita membutuhkan kepercayaan diri juga gitu. Jadi nggak hanya mereka yang bekerjanya dengan banyak orang, berinteraksi banyak orang ya ke sana ke sini gitu ya. Itu nggak bunyi itu kalau kayak gitu karena intrapersonal misalnya, aduh aku diminta nih untuk menjawab surat dari luar negeri gitu ya yang meminta kita untuk menjawabnya dengan bahasa asing gitu, katakanlah bahasa Inggris gitu. Duh aku nggak pede nih jawabnya seperti apa gitu. Nah kita kan wajib dong untuk melatih, wajib juga untuk merasa nyaman, ya percaya bahwa kita dapat melakukannya. Bahwa salah satu dua kalimat yang nantinya harus diperbaiki itu menjadi pembelajaran, itu menjadi lessons learned di kemudian hari sehingga Mhm. ketika kita membuat surat, mengirimkan surat atau menjawab email dari klien ya yang mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia gitu ya, kita akan lebih lancar. Jadi Oke. intrapersonal, interpersonal tetap butuh yang namanya percaya diri. Ya, Mhm. tetap butuh. Jadi kalau kita tahu bahwa ada confident itu kalau bahasa Inggrisnya sama ya, percaya diri itu confident pakai T, adjektif itu ya. Ya. Lalu ada kepercayaan diri itu confidence pakai C. Ya, itu kata benda ya noun gitu. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Jadi bahwa kita confidence gitu ya, wajib kita miliki apapun, mau mereka bekerja di belakang meja, mau mereka berinteraksi dengan banyak orang gitu. Karena tadi percaya diri itu juga intrapersonal, itu juga dari diri gitu. Ada yang bilang gini, waduh ketika diwawancara nih ya, kalau kita ini ada konteksnya dengan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Ketika diwawancara, orang tersebut nggak sanggup menatap lawan bicara gitu, atau suaranya lirih gitu ya, Hmm. pelan, lalu bingung menyampaikan kalimat gitu ya. Jadi merangkai kalimatnya itu tidak utuh gitu. Apakah orang ini memang tidak yakin akan dirinya? Nah, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain kalau kita sendiri nggak yakin dengan diri kita gitu? How would we convince other ya, meyakini orang lain ketika kita sendiri pun tidak memiliki confidence. Makanya penting sekali untuk kita bicara dengan diri kita. Apa ya kira-kira yang aku rasa aku harus asah? Apa Hmm. ya kira-kira yang aku rasa aku harus belajar? Oh, mungkin aku perlu cari mentor Oke. yang bisa mengajari saya atau yang bisa saya jadikan panutan. Penting, Mas. Penting, penting. Jadi kita selalu punya feedback ya, umpan balik ya. Wah, tadi bagus tuh presentasinya, keren gitu. Tapi ada yang perlu diperbaiki nih. Lain kali kalau membuat kalimat yang utuh ya, jangan banyak diemnya atau jangan dikit-dikit gitu kan, karena itu dirasa kayak nggak yakin misalnya. Nah, Mhm. itu bagus banget Mas William kalau ada orang yang bisa menjadi apa namanya reviewer gitu ya yang Ya. memberikan umpan balik dan orang itu
mesti jujur ya, jangan karena sahabat, karena beliau atasan gitu, bilang aja yang bagus-bagus gitu ya. Bilang aja yang Ya, keren-keren padahal belum. ya, Gitu ya. Mas. Jadi Mhm. penting, penting banget. Dibutuhkan mentor ya Ya, untuk Anda yang merasa kayaknya ini masih kurang percaya diri nih gitu ya. ya, Jadi ya, Anda butuh mentor, butuh rekan yang bisa mengkoreksi dan persis, memperbaiki komunikasi persis, Anda. Baik persis Mbak Mas. Vivit, Ya, apalagi nih yang disampaikan terkait oke. dengan menu di pagi hari ini? Menunya ya, ya, ya. Tadi sudah apa itu definisi dari kepercayaan diri. Lalu mengapa penting gitu ya, apalagi untuk meningkatkan karir, untuk menjadi sukses gitu ya. Kita perlu percaya diri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus yakin ya dengan langkah yang kita ambil, bahwa langkah itu akan ada dampak ya. Misalnya nanti akan ada konsekuensi A, B, C, D. Ya nggak apa-apa, kita pede kok untuk menjalani dampak-dampak itu gitu ya, untuk berdampingan dengan konsekuensi yang kita ambil. Itu ya, jadi go ahead, just do it. Nah, terus menu yang ketiga adalah eh, ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri itu apa? Nah, coba Nah, kita ini nih apa? penting nih ya. Apakah Anda bisa menilai sahabat atau juga rekan kerja Anda atau menilai diri sendiri nih ya, ciri-ciri orang pede itu gimana nih Mbak Vivit? Ya, Hmm. jadi ciri-ciri orang pede itu mereka akan terbuka dengan kritik, Mas. Ya, dengan kritik apapun. Kritik itu yang bagus sebenarnya kritik yang membangun, constructive feedback. Jadi bukan distraktif, bukan yang menjatuhkan, yang menjelek-jelekan gitu. Jadi, tolong dong aku dikritik mau banget gitu. Oh ya begini-begini. Itu dia pede. Dia membuka hati lebar-lebar, dia membuka istilah kata merangkul ya segala saran dan arahan. Pede itu. Tapi kalau dia nggak pede, kebalikan. Udahlah kita menjauh aja deh, kita nggak mau deh diberi masukan gitu ya, karena sebenarnya eh, dia nggak yakin dengan apa yang dia sampaikan gitu. Tapi kalau kita yakin, kita mau improve ya, memperbaiki, tolong dong beritahu gitu ya. Jadi itu ciri-ciri orang dengan kepercayaan diri, mereka adalah somebody atau seseorang yang terbuka atas masukan, terbuka atas kritik-kritik, gitu Ya, kan. Lalu bisa poin menerima kedua, kritik ya Mbak ya, bukan menerima kritik. kalau dikritik malah marah gitu, itu Jangan, masuk yang jangan, nggak jangan. pede Itu malah. sebenarnya malah 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 kayak lari gitu, malah enggak lah, enggak siapa bilang gitu-gitu, malah sebenarnya dia nggak pede gitu. Hmm. Face it gitu loh ya, maksudnya Hadap. hadapi, yes, ya. Lalu yang kedua, Mas, mereka orang yang percaya diri itu mereka tidak takut tidak takut, tidak malu, tidak malas untuk meminta pertolongan. Ya, jadi misalnya ada tugas gitu ya, terus ada apalah tanggung jawab yang diemban gitu ya, terus nggak bisa gitu. Terus tanya, Pak, boleh nggak saya minta apa namanya saran atau minta arahan? Yang saya pahami adalah gitu, bukan yang sedikit-sedikit belum-belum nanya gitu kan. Kesel juga nih, misalnya nih kita ada tim nih, kita sebagai Ya. katakanlah grup leader gitu ya. Terus kita punya anak buah atau kita punya tim, dikit-dikit nanya terus ya. Kayaknya dia nggak yakin akan kemampuannya gitu. Somehow kita kesal juga dong, bener nggak? Duh nih kok dikit-dikit kok dia tergantung banget sama kita ya gitu. Nah kalau kita bertanya dengan menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, Pak, saya sudah melakukan riset ini. Bu, saya sudah membuat proposal sampai sekian gini gitu kan. Ya. Nah, saya merasa saya butuh arahan karena di sini saya stuck, Bu, gitu. Jadi orang yang dimintai tolong pun melihat bahwa kita sudah usaha. Nah, itu ingat. Kita sudah usaha, kita nggak malas, kita sudah cari tahu, tapi memang dalam batas tertentu kita perlu pertolongan. Jadi Iya. orang yang percaya diri itu dia tidak enggan untuk menyampaikan bahwa we need help. Tentu ya bukan nol ya Mas William ya. Tapi Bukan udah ada bekal dulu ya Mbak iya, ya. iya. Tunjukkan bahwa kita udah usaha, Mas. Itu penting. Ya. Ya, udah usaha. Nah, poin apa namanya? Ciri ketiga adalah mereka yang asertif gitu ya, yang apa namanya ada
keingintahuan tinggi, lalu proaktif gitu ya. Jadi tidak menerima apa adanya gitu ya. Ya udahlah gitu. Ya udahlah kayak misalnya kayak pasrah gitu ya. Jadi lakukan assertive communication ya, mencoba untuk memahami bahwa orang lain pun perlu didengar, orang lain pun perlu mendengar apa yang kita lakukan gitu ya. Itu ciri-ciri orang dengan kepercayaan diri yang baik. Nah, Oke. ada lagi waktunya atau perlu break dulu nih kita? Kita istirahat dulu supaya Oke, semua listeners penasaran. iya, siap. Ciri-ciri orang yang percaya diri, apakah Anda termasuk apa yang Ya, disampaikan dari 3 poin ya, ya, Mbak Vivi telah menyampaikan ya. ya, Misalnya yang pertama tadi itu kita tidak takut dikritik gitu iya, ya. Kalau ada iya, kritik ya kita terima, kemudian betul. juga bersifat asertif Ya, dan kita juga minta tolong. Kalau ada kesulitan kita minta tolong. Tapi mhm. dengan udah upaya dulu, udah usaha dulu nih gitu. Betul, kita boleh minta tolong ya, bukan Ya, berarti kita pede akhirnya kita nggak minta tolong, akhirnya malah salah gitu iya, pekerjaannya. iya stuck. Stuck ya, nggak gitu Ada ya beberapa Smart lagi ya. nih menunya nih Mas. Betul, nanti kita bahas lagi Mbak Ya, Vivit ya, untuk ciri-ciri orang yang percaya diri, apakah Anda ya, termasuk listeners? Dan sekali lagi kami undang juga Anda yang ingin bergabung ya. di live streaming YouTube Smart FM, karena kita juga sedang live ya, jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan Smart Career di siang hari ini. Kami Ya. akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana agar lebih pede. Nanti di sesi selanjutnya juga akan ada bagaimana tipsnya nih untuk kita Ya. agar lebih percaya diri ya. Tapi sekarang kita mau tahu dulu nih Mbak Fit, Mhm. ciri-ciri seseorang itu percaya diri itu apa lagi nih Mbak? Ya, kalau dalam konteks komunikasi kan ada ya komunikasi verbal, ya kan, ada komunikasi non verbal. Mhm. Verbal ada lisan dan tulisan, ya. Non verbal itu dengan gesture, dengan body language, dengan sentuhan seperti itu ya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik, kalau dari sisi komunikasi bahwa intonasi, volume, cara menyampaikan kata itu dia firm gitu. Yakin, ya kan? Menyampaikan SPOK subjek, predikat, objek, keterangan juga dia baik gitu. Tidak apa ya, bukan terbata-bata sebenarnya, tapi ketika melontarkan tuh dia tahu, dia yakin, dia believe untuk apa yang sudah disampaikan. Bukan iya sih kayaknya, Mhm. katanya, nah pemilihan kata ini contoh misalnya Mas William, ketika sidang misalnya sidang, skripsi atau Skripsi atau sidang tesis. ya kan, itu namanya kan defend paper ya, mempertahankan hasil riset. Nah, ketika kita ditanya atau ada sesi tanya jawab dengan penguji gitu ya, kelihatan bahwa kita nih yang disidang oleh para penguji-penguji gitu ya, nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Iya mungkin katanya, menurut, nah gitu. Jadi pemilihan kata juga harus diperhatikan Mmm. ketika kita berkomunikasi, terutama misalnya tadi saat kita diuji, lalu ketika kita diwawancara, ya kan, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh atasan. Nah, kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Pak, betul, saya sudah melakukan riset, bla bla bla. Menurut pengamatan pasar, lalalala. Jadi memang itu harus dilatih, Mas. Kepercayaan diri dari sisi komunikasi verbal, yaitu lisan dan tulisan, harus dilatih. Nah, Mhm. ketika kita nonverbal, kita tahu kan bahwa akan ada misalnya undangan dari perusahaan-perusahaan atau kita diminta oleh atasan untuk datang mewakili perusahaan ya, bertemu dengan klien atau datang ke pameran, datang ke acara-acara. Nah, bagaimana kita bisa membawa diri kita dengan elegan, Mhm. ya,
cara berjalan, berjabatan tangan, ya, lalu menatap lawan bicara. Itu kelihatan ciri-ciri orang dengan kepercayaan diri yang baik. Misalnya berjalan ya dia apa namanya berdiri ya tegak gitu, tapi juga jangan kalau dipraktekkan asik banget nih Mas. Jadi Ya. ada namanya high nose ya. High nose tuh terlalu gitu nanga kalau bahasa Jawanya nanga gitu. Biasa aja gitu ya sewajarnya tapi firm melangkahnya yakin ya. Misalnya kita dengan baju yang kita pilih ya dari rumah kan kita udah siap-siap baju. Misalnya pakai mini skirt gitu ya, pakai rok span misalnya. Kalau orang tersebut memang yakin dengan apa yang dikenakan, jalan saja gitu, jalan melangkah aja, nggak dikit-dikit misalnya nurun-nurunin roknya gitu. Ada kan misalnya dikit-dikit karena dia nggak pede pakai rok pendek misalnya, atau dengan baju barunya gitu karena ini baju baru gitu atau sepatu baru atau ini gelisah sendiri dengan apa yang dikenakan. Nah itu nonverbal tuh, itu wujudnya ciri-ciri orang dengan kepercayaan diri yang baik sebenarnya dia akan nyaman, ya akan merasa bahwa this is me gitu ya, tampil ke acara-acara dengan aura baik yang kita miliki. Ada namanya persona tuh Mas. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang persona, itu menarik sekali. Jadi kita genuine, ya genuine dengan who we are, bukan menjadi orang lain, bukan harus seperti A seperti B. Terinspirasi boleh, tapi we're not them gitu. Kita bukan mereka dan kita bukan seseorang itu gitu. Kita punya kelebihan sendiri, kita punya kekuatan sendiri gitu ya. Itu contoh-contoh orang dengan kepercayaan diri yang baik, dia mampu membawakan dirinya dalam acara-acara, dalam hubungan personal maupun profesional. Gitu Mas ya. Itu emang harus praktek tuh Mas kalau misalnya cara harus jalan, dipraktek cara ya. berinteraksi. Bertemu dengan misalnya gathering gitu ya, mau acara buffet, mau acara fine dining, kan ada tuh misalnya kita diundang acara yang harus duduk ya, duduk di meja makan besar gitu panjang, klien, terus wah aku pede nggak ya, aku ingat nggak ya table manner gimana. Nah kalau kita nggak pede, kita mau ambil sendok atau garpu mana duluan nih. Wah kita lihat-lihat orang gitu, kita lirik yang mana duluan ya, yang sendok yang di dalam atau yang di luar ya. Aduh kita pegang gelas yang panjang atau gelas tea gitu ya, gimana caranya ya. Nah seperti itu Mas, memang harus berbekal ya, apalagi kalau kita professionals gitu ya, dalam acara-acara tertentu kan kita merepresent perusahaan ya kan, kita membawa nama baik perusahaan. Nah kita harus juga yakin gitu kan, kita juga harus mampu untuk berlaku baik, merepresent nama perusahaan dengan baik. Nah itu dia tuh Mas, tuh hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ciri-cirinya orang pede itu ya kan ada gini, pede aja lagi. Oke nggak apa-apa, mungkin 1-2 kali salah oke, tapi untuk ketiga kali dan seterusnya dia bisa memperbaiki dari kesalahan. Gitu. Tapi berarti penting sekali ya Mbak Vivit ya, penting, bahwa untuk percaya penting. diri juga kita perlu bekal ya, seperti tadi Belajar. contoh yang paling simpel yang sering kita hadapi kalau kita Ya, lagi dinner bareng ya, klien ya, gitu ya. Itu kalau nggak ada bekal memang akhirnya kita bingung gitu ya, ya. gimana nih cara megang gelas wine misalnya gitu. Iya, iya, persis. Dan Mas, satu lagi nih Mas, misalnya gini, Ya. kita tahu bahwa kita misalnya ya bau badan gitu misalnya, simpel itu loh, ya kan orang atau pakai baju hem yang di posisi tertentu tahu ya, misalnya di bawah ketiak atau segala macam tuh, wah baju kita nih mudah untuk kelihatan berwarna atau basah gitu, karena kan kita naik turun kendaraan umum misalnya ya, apa segala macam. Nah kita tahu deh, oke kalau begitu kita akan pakai dalaman dulu nih bajunya, baju dalaman baru pakai hem gitu. Karena kalau misalnya teman kita bilang, maaf nih kayaknya kelihatan deh itu agak ada pulaunya gitu. Kita langsung nggak pede loh. Bener nggak? Kita lagi meeting terus aduh ntar kalau tangan saya ke atas atau saya lagi ngobrol terus orang perhatikan baju saya, terus orang bahas gimana ya, aduh saya pinter aja deh, saya ngumpet aja deh, kan nggak mungkin. Mau nggak mau kan kita tetap harus ada di perjamuan itu. Nah hal-hal seperti itu
pertama kali atau sekali, oke deh kejadian, malu, terus nggak pede. Nah, berikutnya itu sebagai pembelajaran. Oke, berarti untuk kesempatan yang mendatang saya akan gitu kan pakai daleman, atau misalnya ada yang masih bau odor gitu misalnya. Oh, oke, saya akan cari tahu untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang di diri kita Ya. belum baik, ya kan? Pakai pengharum, pakai macam-macam Mas kayak gitu. Karena itu bisa juga menjatuhkan self esteem kita, atau kita bisa nggak pede karena itu. Sesimpel itu loh Mas. Ya, Sesimpel sesimpel itu ya. kata-kata, sesimpel BB. Itu kayaknya alah itu apa sih Mbak Vivit katanya nggak penting gitu misalnya, atau kayak gitu masa dibahas sih. Oh, justru itu ya, orang bisa nggak pede karena hal-hal tanda kutip ya kecil-kecil seperti itu. Ya, hal-hal Gitu. kecil seperti itu kan Ya, pasti Anda juga ada pernah mendengar pengalaman gitu ya. ya, Misalnya Anda lagi bersama dengan rekan kerja gitu, ya. nggak mandi lo ya gitu. Tiba-tiba ada yang nyeplos gitu, misalnya lagi ada klien-klien kan kita jadi drop sendiri ya Mbak ya. Drop. Akhirnya itu Drop. jadi nggak percaya diri ya, Persis. udah pasti efeknya kurang baik kalau kita nggak Iya, percaya diri. Jadi iya, kita perlu memperhatikan hal-hal kecil juga, mulai dari iya, penampilan, kemudian iya. juga tadi tips-tips yang lainnya juga sudah disampaikan, lebih tepatnya ciri-ciri orang yang percaya diri. Apakah Anda termasuk di antara ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivit atau belum termasuk? Nah, ada yang terlewatkan bisa mereview kembali ya perbincangan kita karena sudah berjalan 45 menit ke belakang. Ya, Jadi tonton kembali nih kira-kira ciri-ciri orang yang percaya diri. Apakah Anda termasuk atau Anda yang belum termasuk? belum. Karena percaya diri ini bisa dibentuk ya Mbak ya, bisa. Iya, Ya, pilihan kita bisa sendiri, dilatih. bisa dilatih, setuju. Baik, dan bagaimana kiat-kiat PD nanti juga Mbak Vivit akan Ya, lebih detail lagi membagikan hmm, kepada kita, tentunya ya. setelah jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana agar lebih pede ya. Ini tentunya Anda yang masih percaya diri yang masih agak kurang gitu ya. Ini perlu ditingkatkan. Tapi bukan berarti kita over pede ya. Jadinya Ya. kalau over pede malah kurang baik ya kalau dibahas itu ya. Boleh dikasih sedikit Mbak. Bedanya kalau over pede apa sih Mbak? Overconfident ya. Ya. Iya, sebenarnya hal-hal gini, sesuatu hal yang berlebihan kan memang kurang baik ya, Mhm. ya kan? Jadi over PD bisa dikatakan misalnya gini, kalau misalnya kita bersuara, bervolume lebih nyaring, lebih kencang gitu, Mhm. itu wah ini kepedean banget nih gitu. Atau gerak-geriknya kelihatan tidak tanda kutip tidak wajar gitu, karena lebay gitu ya. Sebenarnya dia sedang menutupi malunya sebenarnya gitu. Ya, atau ketidakpercayaan dirinya juga gitu. Jadi hal yang disampaikan itu tidak sewajarnya, gerakan yang ditunjukkan itu melebihi apa yang wajar. Sebenarnya Mhm. itu ya overconfident seperti itu ya. Ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya cukup aja ya, cukup saja gitu ya. Nggak Mhm. harus berlebih-lebih karena orang lihatnya ih dia pede banget sih. Kalau bicara terlalu membual, terlalu tidak membumi gitu. Itu hal-hal yang kita kan suka ya, kita lagi berteman atau Mhm. di kantor gitu ya, baik personal maupun profesional gitu. Dia pede banget ya, bener nggak sih apa yang disampaikan gitu. Karena tadi saya sudah sempat sampaikan di awal sesi atau menunya, Mhm. sebenarnya kecakapan apa sih yang dimiliki oleh orang yang memiliki kepercayaan diri. Nah, Ya. ingat bahwa kalau kita katakanlah punya sertifikat, kita punya titel gitu ya, kita punya pengalaman, itu kita akan lebih pede untuk menyampaikan pendapat kita. Kita akan lebih yakin, percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ya, Mhm. jadi positif kan itu udah pasti ya kan. Lalu kita ini apa namanya latihan-latihan terus. Kita ikuti training, ya Mhm. kita tambah
kecakapan dan ilmu, ya, skills and knowledge gitu ya. Lalu kita banyak belajar dari orang lain, ya, Ya. cari mentor gitu. Kalau bisa punya coach gitu ya, atau hire coach, boleh-boleh aja kan. Sekarang juga banyak tuh ya coach-coach yang kita bisa tanda kutip apa ya, miliki ya, mereka yang memiliki sertifikasi coach misalnya untuk mengcoach kita, karena kalau coach itu dari diri ya Mas ya, beda sama mentor. Nah, kalau kayak mentor kita memang belajar dari seseorang. Kalau coach memang Penting ya, kita Smart Listeners ya. yang ya, kita yang digali oleh si coach karena kita sebagai coachnya ya. Terus kecakapan, terus manfaatnya apa? Banyak banget. Kita lebih termotivasi. Kita memiliki hubungan yang lebih baik karena apa tadi, ada namanya intra, ada namanya inter. Ya, jadi apa sih manfaat dari kita bisa memiliki kepercayaan diri yang baik ya? Kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kalau kita istilah kata ada di zona yang di situ aja nggak berinteraksi dengan yang lain, kita nggak ngerti bahwa kita juga harus improve, kita harus memperbaiki diri juga gitu ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, lalu gimana dong cara meningkatkannya nih, Ya, nah Mbak ini nih Vivi? caranya ya. Silakan disimak ya, Smart Listeners. Banyak banget ya, banyak banget. Kita percaya bahwa kita memiliki tujuan hidup, ya, dan tujuan hidup seseorang dengan orang lain itu kan beda-beda, Mas. Tapi saya rasa universal value ya, nilai yang sangat universal, kita ingin hidup sehat jiwa raga, benar nggak? Ya, sehat secara raga dan sehat secara jiwa juga. Ya, sedih boleh, tapi jangan yang berlebihan, apalagi sampai depresi, ya kan? Marah boleh, karena kita dianugerahi emosi oleh Maha Kuasa sangat beragam gitu, tapi jangan temperamental ya. Istilah kata tuh ada tuh ya, senggol bacok ya Mas ya, bener nggak? Jangan gitu. Terus fokus dengan apa yang kita sukai. Iya Mbak, tapi kan nggak semua yang kita jalani atau nggak semua tugas kantor kita seneng gitu Ya. kan. Nah, gini, latih, jalani apa yang ditugasi, lalu mencoba untuk menyenangi. Itu susah, Mas. Karena gini, love what we do and try to love what we do. Oke, kalau love what we do itu semuanya enak ya. Aduh, kita mencintai, menyenangi apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita jalani itu kita nggak senang gimana? Try to love it. Coba untuk menyenangi. Karena pekerjaan, jabatan itu kan anugerah. Ya, itu apa ya istilah kata, rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan disia-siakan, jangan ngerasa bahwa kok gini sih, kok aku begini sih gitu ya. Jangan mengeluh, jangan dikedepankan, tapi kita jalani. Jadi apa langkahnya? Tadi saya sampaikan, rencanakan hidup kita, membuatlah life mapping, lalu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau merasa belum menyenangi pekerjaan kita, coba untuk menikmati, coba untuk jalani. Dalam waktu tertentu misalnya, oke, kayaknya aku harus banting setir. Kan boleh, ingat nggak kita pernah bahas Ya, tuh? pernah kita bahas ya waktu itu. Pernah. Aduh, ini nggak sesuai passion deh. Ya udah, kita coba lintas industri. Ya, bener-bener pindah industri. Ya, nah, tapi awal coba dulu jalani, karena tadi nggak semua orang memiliki kesempatan untuk berkarya. Nggak hanya bekerja ya, tapi berkarya, memaknai hidup. Nah, tips lagi yang lain, kita gini, lebih terbuka memahami kelebihan dan kekurangan, walaupun fokuslah pada kelebihan kita. Ya, jangan melulu tanda kutip overthinking dengan kelemahan. Ya, aku kurang, ya aku gini. Tapi coba fokus, oke, kelebihanku gini, coba aku kembangkan gitu kan. Ada kekurangan, ada, setiap orang punya kekurangan. Pelan-pelan kita perbaiki kekurangan itu, gitu ya. Lalu tips yang lain, coba belajar hal yang baru di sekitar kita, Mas. Oke, Jadi, seru nih ya. belajar. Jadi kalau misalnya hari-hari adalah tadi di bidang misalnya markom gitu kan, berkutat dengan digital media apa segala macam. Coba dong aku belajar kuliner gitu ya, belajar entrepreneur, belajar menjadi wira swasta muda gitu yang modalnya promosinya ya boleh juga via sosmed, tapi tambah kecakapan baru. Ya kan, over the weekend selama akhir pekan belajar resep-resep segala macam, banyak banget DIY yang terus dijual, dipromosikan, dapat tambahan.
Ya, Hmm. itu tips-tipsnya untuk kita meningkatkan percaya diri. Karena gini, dengan hasil karya kita diapresiasi, dengan hasil karya kita ada orang yang repeat order gitu ya, enak banget, apa namanya, karyamu aku pakai Keren, loh, enak gitu ya. banget makanannya misalnya. Heeh, itu kita percaya diri loh Mas, kita tuh Betul. numbuh tuh. Wah, ternyata aku bisa masak yang enak. Wah, ternyata aku bisa menjahit baju yang anti mainstream gitu, yang beda gitu. Kan sekarang macam-macam tuh Mas. Ya Ya. ngedesain baju dengan referensi warna, ya kan, desain, terus bentuk tubuh segala macam. Wah, sekarang bisa lah di-create. Nah, itu menambah kepercayaan diri. Lalu hal yang lain, perhatikan penampilan diri, misalnya Hmm. misalnya, wah aku selama ini rambutnya ngebob misalnya gitu kan, coba agak dipanjangin dikit, terus di layer deh gitu. Atau misalnya yang pakai kudung ya penutup rambut, biasanya aku terbiasa memakai kudung yang earth tone, yang tone-nya warna tanah ya, coklat, kaki gitu ya, atau mungkin hitam gitu. Aku mau coba lebih bereksperimen, aku mau warna-warnanya warna-warna yang terang gitu kan. Boleh juga, ternyata aku pede pakai pakai kudung orange, ternyata aku pede pakai kudungnya biru muda gitu. Awal-awal mungkin nggak aku banget gitu. Ternyata orang menilai, ih cerah banget kamu, ih you look so different gitu kan. Wah, pede juga. Aku mau loh mencoba hal yang baru. Kayak gitu, Mas. Hal-hal seperti itu kan hari-hari Hmm. banget, bener nggak? Hari-hari banget. Tapi Setuju. kalau nggak kita apa ya keluar dari zona nyaman yang kita hari-hari terbiasa kita image seperti itu gitu ya, ternyata kita apa namanya memiliki warna baru dan kita lebih pede loh. Ya kan tadi sesimpel rambutnya biasanya bob, terus di layer, ih keren gitu ya, Hmm. atau biasa panjang gitu, panjang yang lurus. Ternyata di model shaggy gitu kan, orang Ternyata berkomentar, keren. wih Ya. keren, Oh. metropolitan gitu kan, your new look is so different gitu ya, so stunning gitu kan, keren gitu. Pede. Dan hal-hal seperti itu memang kita coba Mas, kan hidup kita lebih berwarna, seru. Betul, Gitu. setuju ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Vivit, semua listeners itu bermanfaat sekali. Anda yang tadi sempat terlewatkan bisa mereview Mhm. kembali perbincangan kita di Smart Career yang sudah berlalu selama 1 jam ke belakang. Ya, Silakan ketik saja Smart Career ya dengan topik meningkatkan kepercayaan diri. Tentunya hmm, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Vivit menarik dan juga ya, penting dicatat ya bahwa kita juga perlu ya Mbak Vivit menambah ya, kecakapan, ya, istilahnya kita bisa ikut kursus, ya, kemudian juga menambah ilmu-ilmu baru, melatih benar. kemampuan baru, kemudian juga menambah sertifikat gitu ya Ya, istilahnya Mbak ya ya. ikut training-training gitu Itu kan. bisa Iya, secara otomatis PD kita itu meningkat ya nambah. ya, Iya, karena tujuannya sangat banyak sekali di kehidupan kita, baik di dunia profesional atau juga kehidupan sehari-hari. iya, Dan tadi juga ada poin penting dari Mbak Vivit, salah satunya adalah penampilan juga perlu iya, diperhatikan. iya. Dan Wah, satu terima lagi kasih Mas banyak. William, Apa, boleh nggak aku silakan tambahin dikit aja? silakan. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain itu. Oh, setuju. Kalau itu tuh penting tuh Mbak Vivit. Ya, Apalagi sekarang zaman Instagram ya Mbak ya, yang iya. lebih dan lebih itu makin banyak ya nggak sih Mbak Vivit? Iya, iya. Jadi believe in yourself aja. Setuju. Ya, buat nyaman, ya yakin akan potensi diri. Tapi Hmm, kita juga harus memperbaiki diri gitu, ya. Jangan tenang-tenang ya dong nanti orang lain apa namanya lebih muncul kita terbelakang gitu. oke. Jadi jangan pernah membandingkan, percaya akan kemampuan diri. Yuk Hmm, nyoba yuk, gimana? boleh ya, tentunya setelah mendengarkan talk show kita di siang hari ini jadi lebih pede Ya, ya. Lebih pede dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mbak Vivit tadi bisa diterapkan ya sesegera mungkin. Mbak Vivit terima kasih banyak. Kita ketemu lagi sama-sama. 2 minggu yang akan datang Ya, ya Mbak pekan Vivit depan ya. ya. Ya, Eh, ya. Jaga sehat-sehat Mbak Vivit. Ya, salam sehat jiwa deh Semangat Mas terus. William. Dan Smart Listeners, demikian Smart Career pada kesempatan siang hari ini. Kita ketemu lagi di Smart Career berikutnya. Saya William Darmawan beserta dengan Mbak Vivit mengucapkan terima kasih. Terima Selamat siang, kasih. sampai jumpa. Bye-bye.
Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.